3个月前，我被人暗算，好在天无绝人之路，我补学的我也能修炼了。你们不可以进去！这小子，我怎么会在这里？ Wookie guys, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Mamang Film. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Tanpa basa-basi lagi, let's go kita ke alur ceritanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kita masuk ke intro dulu. Di episode sebelumnya, karena kakak Seng jatuh sakit, Seng menyuruh pelayannya untuk membelikan obat, sedangkan dia pergi ke pegunungan untuk mencari tumbuhan spiritual, agar bisa meringankan penyakit kakaknya. Di perjalanan pulang, dia dihadang oleh Chuyun bersama teman-temannya. Dia segera memakai topeng agar identitasnya tidak ketahuan, maka terjadilah pertempuran yang dimenangkan oleh Seng. Namun naasnya pertarungan mereka diintip oleh Lin Fei, dan dia mengetahui identitas Fierce yang sebenarnya yaitu Seng. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan sebagai berikut. Sesampainya di rumah, Seng melihat keadaan kakaknya semakin buruk akibat penyakit yang dideritanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi dia mulai mengeluarkan tanaman spiritual dan merubahnya menjadi pil obat, untuk diberikan kepada kakaknya. Tak berselang lama, kemudian pelayannya datang dan mengatakan bahwa bahan obat yang dibelinya telah diambil oleh pelayan Chuking, yaitu Qiyuli di tengah jalan. 买了，只是半途被出。 这个混账！ Nah, di sini kita lihat pelayannya terluka di pipinya, sepertinya ulah dari Qiyuli juga. Seng pun langsung keluar untuk berkultivasi. Sebelum dia keluar, dia menyerahkan tanaman obat untuk menyembuhkan lukanya. Di dalam sebuah ruangan terlihat Seng sedang berkultivasi. Nah, di sini tiba-tiba saja dia teringat kejadian 3 bulan yang lalu ketika dia ditikam dari belakang. 3个月前， Namun untungnya dia diselamatkan oleh ruang pohon kuno, yang membuat orang sepertinya bisa 练功法武学 berkultivasi. 的我也能修炼。 Beralih ke masa sekarang, tiba-tiba saja dia ditarik oleh ruang pohon kuno ke dalam sebuah dimensi ruang yang terdapat monumen pencerahan yang mencatat banyak keterampilan keluarga Chu. Dia berlatih di sana dan masuk ke dalam beberapa ilusi yang sepertinya dibuat oleh batu kuno tersebut. 不仅记载着楚家历代绝学， 不用担心，姐姐没。 Tapi dia segera sadar dan langsung melanjutkan kultivasinya. Nah, sampai akhirnya dia berhasil menerobos ke prasasti roh tingkat kelima, sedangkan Chuking berada di tingkat 6, bahkan dia akan sampai ke tingkat 7 sebentar lagi. Agar bisa mengalahkan dia,
Seng harus mencapai tingkat ke-6, dan untungnya dia mempunyai tanah ungu yang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman spiritual. Untuk itu, dia harus menemukan tumbuhan yang bagus agar bisa dibudidayakan di sini, dan dia jadikan untuk menerobos ke tingkat 6. 有机会。 Setelah dia keluar dari dimensi ruang, Seng melihat pelayannya sedang dipukul oleh bawahan Chuking. Seng menangkap pelayannya sambil memberikan tumbuhan obat. Dia menyuruhnya masuk. 你先和我。出去。 Nah, sambil menunjuk ke arah Chuking, Seng mengatakan bahwa perjanjian 3 bulan mereka untuk berduel belum tiba. Mengapa dia datang membuat masalah di rumahnya? Chuking pun beralasan bahwa dia mendengar Chulinger, yaitu kakaknya Seng, jatuh sakit, jadi dia ingin memberikan perawatan yang terbaik. Kemudian dia menyuruh pelayannya untuk menyerang Seng. Di sini Mimin mengira Qiyuli ini berada di tingkat 3, soalnya Mimin lihat di punggungnya terdapat 3 cakram parasasti. Dia langsung menerjang ke arah Seng. Chuking yang melihatnya pun heran mengapa Seng tidak menghindar dari pukulan tersebut. Lalu Seng menangkis serangan itu, dan terjadilah pertempuran. Qiyuli ingin meninjunya lagi tapi ditahan. Sambil menghentakkan kakinya, dia mengeluarkan cakram parasasti yang menunjukkan dia berada di tingkat ke-5. Dia pun meninju Qiyuli, hingga terpental ke sisi Chuking. Nah, di sini Chuking tidak percaya bahwa Seng telah merahasiakan kekuatannya selama ini sambil menggenggam tangan. 不过，你伤。 Chuking segera meminta penjelasan karena Seng telah menyerang bawahannya. Dengan tegas Seng mengatakan bahwa dia telah merampas obat dari pelayannya. 争夺我姐姐救命的药材。 Karena tak ingin kehilangan muka di depan wanita yang dicintainya, Chuking tidak memperpanjang masalah. Dia juga berjanji akan mempermalukan Seng 3 bulan dari sekarang di depan banyak orang. 斗至7时，我会在诸位长老面前比试，我会让你彻底变成废。 Kakaknya sangat bangga akan peningkatan kekuatan Seng yang begitu 保护 pesat. 姐姐吧。 少爷真厉害！ Scene kemudian beralih ke sebuah hutan, di mana diperlihatkan Seng sedang mencari tanaman obat untuk dia tanami di tempat rahasianya. Akhirnya dia menemukan tanaman roh ungu. 可以加快灵文境修炼者突破。如果将其栽入古兽空间的紫土中， Tiba-tiba saja dia melihat wanita yang hanyut terbawa arus sungai. Dia langsung saja menyelamatkannya dan membawakannya ke tempat yang aman. Wah, kalau Mimin juga akan melakukan hal yang sama, mana bening juga ceweknya, jadi menggoda Iman. Nah, di sini terlihat di perut wanitanya seperti terkena goresan pedang yang dilumuri racun. Seng segera menotok wanita tersebut. Dia berasumsi bahwa wanita ini terkena racun sisik ular hitam. Saking berbahayanya racun ini bisa membunuh orang di ranah Nine Cauldrons. 蛇的蛇毒，中了这种蛇毒， Tiba-tiba saja wanita ini sadar dan langsung menodongkan pedang ke arah Seng. Mungkin dikiranya Seng sudah melakukan hal tidak-tidak kepadanya. Seng mengatakan dialah yang menyelamatkannya saat hanyut di sungai. Wanita ini segera mengeluarkan manik roh es, tetapi Seng mengatakan bahwa dia harus segera melepaskan bola tersebut, jika tidak bisa menyebabkan kematian, karena jika bersentuhan dengan bola roh es akan meningkatkan toksisitas bisa ular di dalam 能 tubuhnya. 封住经脉，暂缓毒性蔓延，加剧蛇毒的毒性。 你有其他？ Tapi Seng punya cara lain untuk menekan bisa ular sisik hitam. Wanita ini sedikit ragu akan kemampuan Seng karena dia hanya pemuda biasa. 遇到了我，等着。
Seng pun pergi keluar untuk mencari tanaman obat. Nah, sesaat kemudian dia kembali dan membawakan beberapa tanaman obat. Dia segera mengolahnya. Terlihat dari raut wajahnya wanita ini sangat kagum akan kemampuan Seng. Seng segera menyembuhkannya, tetapi karena sok jual mahal, wanita ini segera mengambil pil obat dan memasukkan ke dalam tubuhnya. 我自己来。 Di sini Seng segera memberikan resep obat agar dia segera sembuh. Nah, di sini wanita ini mulai penasaran dengan Seng, dia pun menanyakan namanya tapi Seng tidak menanggapinya. Kemudian wanita ini menanyakan mengapa dia menyelamatkannya. Di sini MC kita mulai memperlihatkan jiwa playboy-nya, dia mulai merayu sambil memegang dagu wanita tersebut. Dia mengatakan tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkan wanita secantik kamu. Waduh, bisa jadi istri kedua Akang Kul nih. Seng pun segera pergi dari sana. Di perjalanan pulang Seng mulai khawatir akan pertarungannya dengan Cuking. Meskipun dia menang orang-orang di belakang Cuking tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Tiba-tiba saja dia teringat pada pavilion Ruohong, di mana pengaruh geng ini setara dengan 3 sekte. Dia pun berinisiatif untuk mencari dukungan mereka. Waduh, sedang asyik-asyiknya film ini pun berakhir. Okelah, kita bertemu di pembahasan episode yang akan datang. 如此年轻的 Oke 少女 Sobat Mamang Film, sekian dulu untuk part kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka. Sampai jumpa.